Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, semoga kalian selalu sehat dan bersemangat ya. Kali ini kita akan belajar materi untuk SD kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran ketiga. Apakah kalian sudah siap? Nah, sebelum kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, bacalah teks di bawah ini. Hutan bakau, si sabuk hijau, pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon baku lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks di atas tadi ya. Yang pertama, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Udin dan kawan-kawan akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Pertanyaan kedua, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Sabuk hijau artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Pertanyaan ketiga, apakah manfaat hutan bakau? Manfaat hutan bakau yaitu untuk melindungi garis pantai dari pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Berikutnya, pertanyaan keempat, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Untuk merawat hutan bakau dilakukan penyiangan dan juga penyulaman. Nah, pertanyaan kelima, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Biasanya, bibit dan pohon bakau muda sering rusak terinjak oleh pencari ikan dan juga kepiting. Sekarang, Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Nah, sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau, si sabuk hijau, pelindung pantai. Oh ya anak-anak, pertanyaan yang baik untuk wawancara harus mengandung unsur kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau tokoh.
Selanjutnya, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu cara. Nah, itulah pertanyaan yang baik ya anak-anak. Berikut ini contoh daftar pertanyaan untuk wawancara. Yang pertama, apa fungsi hutan bakau bagi garis pantai? Yang kedua, di mana hutan bakau dapat ditemukan? Ketiga, siapa yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau? Pertanyaan keempat, mengapa pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau harus dikendalikan? Nah, itulah contoh daftar pertanyaan untuk wawancara ya anak-anak. Kalian bisa membuat daftar pertanyaan yang lainnya menggunakan kata tanya yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Guru. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Saat daun-daun itu diletakkan pada garis bilangan, daun pertama posisi awalnya berada di angka 0 sampai dengan angka 4. Selanjutnya, daun yang kedua mulai dari angka 4 sampai dengan angka 9. Jadi, panjang kedua daun tersebut adalah 9 ya, yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, sekarang tugas kalian di rumah, buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Selanjutnya, Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif yuk. Amatilah berbagai macam bentuk tumbuhan di sekitar kalian. Hal ini akan memudahkanmu mencari ide bentuk hiasan dekoratif. Lalu gambarlah pada tempat yang tersedia ya. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.